Pada tahun 1906, hiduplah seorang pria tua bernama Henry yang bekerja sebagai petani bersama anak laki-lakinya bernama White di sebuah pegunungan Oklahoma. Keseharian mereka hidup dengan bertani dan berternak. Awalnya kehidupan mereka seperti normalnya kehidupan petani lainnya. Namun suatu kehidupan menjadi berubah ketika Henry pergi menyelamatkan seorang pengembara berkuda yang terkapar di tanah akibat luka tembakan di dadanya. Ternyata pengembara ini sedang diburu oleh para perampok yang menyamar menjadi seorang polisi. Dan inilah kisahnya. Film ini diawali dengan ditampakkannya 3 orang laki-laki yang sedang sibuk mengerjakan ladangnya. Pria tua ini bernama Henry, dan pria berbadan besar ini adalah Al, abang iparnya Henry. Sedangkan pria muda ini bernama White, anaknya Henry. Henry adalah orang tua tunggal bagi White, karena istrinya bernama Mary sudah lama meninggal. Dan akhirnya di ladang ini hanya tinggal Henry dan White, sedangkan Al punya ladang sendiri, dan datang kemari hanya sekedar membantu Henry bertani. Henry adalah sosok yang disiplin dalam mendidik anaknya. Henry menolak anaknya pergi dari perkebunan ini, karena khawatir dengan kehidupan yang buruk mempengaruhi anaknya. Padahal anaknya sebenarnya tidak nyaman tinggal di ladang ini. Dia ingin pergi keluar, namun Henry melarangnya. Rain or shine, You'll discover there's work. Pada suatu hari di tengah terik matahari, White melihat dari kejauhan ada seekor kuda putih yang nyasar tanpa penunggang. Lalu White memberitahu ayahnya. Kemudian mereka pergi mendekati kuda dan memeriksa keadaan kuda tersebut. Kemudian meminta anaknya untuk membawa kuda itu ke kandang milik mereka di peternakan. Sedangkan Henry akan pergi mencari penunggangnya. Namun White meminta ikut beserta ayahnya. Namun Henry melarangnya. Di sebuah tanah luas dan kosong Henry berjalan dengan menunggang kudanya mencari jejak keberadaan penunggang itu. Lalu di sebuah jurang kecil, Henry melihat ada seorang pria yang terbaring di atas tanah. Kemudian dia memeriksanya, ternyata pria itu masih bernyawa. Dan terlihat di dadanya ada bekas luka tembakan peluru yang sepertinya kejadiannya masih baru saja terjadi. Namun tanpa sengaja Henry melihat di samping pria itu ada sebuah pistol dan dilihatnya lagi ada segepok dolar dalam tas. Lalu Henry berpikir sejenak apa yang harus dilakukannya. Namun Henry sadar jika pria ini sedang terlibat dalam sebuah masalah dan Henry mengurungkan niatnya lalu balik arah meninggalkan pria yang terkapar itu. Namun hanya beberapa langkah kudanya berjalan, tiba-tiba Henry berhenti dan kembali ke tempat pria tadi. Antara tergiur dengan uang atau tidak tega dengan pria itu entahlah. Hanya Henry lah yang tahu. Kemudian Henry mengangkat pria itu ke atas kudanya dan mengambil tas berisi uang serta pistol milik pria asing itu dan membawanya pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Henry kemudian membaringkan pria itu di kasur dan mengobatinya, dibantu oleh anaknya White. Selama Henry mengobati luka pria itu, White terlalu banyak bertanya kepada ayahnya, sehingga Henry sedikit marah kepadanya dan memintanya untuk diam, dan duduk di samping pria tersebut sambil menekan luka pria itu, agar tidak terjadi pendarahan. Kemudian Henry berpesan agar anaknya tetap di situ sampai dia kembali. Kemudian tampak Henry pergi keluar di mana dia mengikat kudanya tadi. Henry kemudian mengambil barang-barang milik pria itu yang ditaruhnya tadi di pelana kuda. Namun sebelum Henry kembali masuk ke rumahnya, dia berhenti sebentar sambil melihat keadaan dari kejauhan. Kemudian Henry menyimpan barang-barang milik pria itu di dalam sebuah lemari rahasia miliknya. Di dalam lemari ini, Henry biasanya menyimpan semua peralatan senjata apinya. Henry mengunci pintu kamarnya agar anaknya tidak mengetahui lokasi rahasia ini. Di tengah bapak tua ini sibuk mengemas barang-barang ke dalam lemari, ternyata White penasaran dengan kegiatan ayahnya. Dia lalu pergi mengintip dari bawah pintu kamar Henry. White melihat di dalam kamar itu, ayahnya sedang sibuk dengan sesuatu. Namun tiba-tiba Henry merasa ada yang mengintipnya dan White sadar dirinya ketahuan dan dia pun pergi dari situ. Keesokan harinya pria ini ternyata masih belum juga siuman dari pingsannya. Henry berinisiatif akan pergi ke kota untuk menjemput dokter.
agar peluru yang bersarang dalam badan pria ini bisa keluar. Namun, sebelum Henry pergi, dia mengikat kedua tangan pria itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada anaknya. Di sisi lain, kita akan ditampilkan dengan seorang pria berkuda berbaju putih, sedang menyelusuri hamparan rumput yang luas ini. Ternyata dia adalah seorang pencari jejak yang disewa oleh dua orang perampok yang sedang menyamar sebagai polisi. Mereka ini adalah komplotan perampok yang sedang memburu pria yang diselamatkan oleh Henry. Ketika White melihat Henry sudah pergi, dia kemudian pergi masuk ke kamar ayahnya itu dan membongkar lemari rahasia milik ayahnya. Dia menemukan di dalam lemari tersebut tas berisi uang dan sepucuk pistol. Dan White tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. White pergi keluar rumah dan membawa pistol dan bermain-main dengan pistol yang disimpan ayahnya di dalam lemari itu. Dan setelah puas bermain-main, White kemudian menyimpan kembali pistolnya di dalam lemari rahasia milik ayahnya tersebut. Ketika Henry di perjalanan menuju kota, tiba-tiba dari kejauhan, Henry melihat beberapa orang berkuda sedang berada di sebuah padang rumput yang luas, sedang berhenti di sebuah jurang kecil, yang seingat Henry, di situ adalah tempat di mana Henry menemukan pria yang pingsan tersebut. Henry menaruh curiga terhadap orang-orang itu. Lalu kemudian, Henry mendekati mereka sambil mengendap-endap untuk mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Terlihat pria pencari jejak ini mengetahui lokasi itu pernah dilewati orang yang sedang diincar mereka, dan juga mengetahui jikalau incaran mereka itu tidak sendirian pada waktu berada di lokasi ini. Namun jejak berikutnya hilang akibat hujan yang menghapus jejak incaran mereka. Dan terlihat di antara semak-semak dekat dengan para penjahat ini, Henry sedang mendengar pembicaraan mereka. Namun sepertinya telinga pencari jejak ini begitu peka, sehingga mengetahui di sekitar mereka itu ada tamu tak diundang sedang bersembunyi. Lalu para penjahat ini memeriksa tempat itu, dan hampir saja Henry ketahuan, karena kita akan tahu apa yang akan terjadi jika Henry ditangkap. Namun Henry berhasil kabur dan kembali balik arah menuju rumahnya, serta membatalkan perjalanannya ke dalam kota. Di dalam rumah ini sepertinya White tidak mendengar perintah ayahnya. Dia malah membuka tali ikatan yang terikat di tangan pria buronan itu. Dan tiba-tiba saja pria itu tersadar dan menyerang White serta hampir membunuhnya. Namun White berhasil selamat, karena tiba-tiba saja Henry datang dan menghantam pria buronan itu hingga pingsan. Lalu kemudian mereka berdua mengikat kembali pria itu. Setelah pria itu siuman kembali, Henry memutuskan untuk mengeluarkan sendiri peluru dari tubuh pria itu dengan pisau. Karena perjalanannya menuju kota gagal akibat dihadang oleh para penjahat di tengah jalan. Dan sambil kesakitan akibat operasi manual yang dilakukan oleh Henry, dia mengatakan agar pergi dari tempat ini untuk menyelamatkan diri. Karena kalau tidak, mereka akan berurusan dengan orang yang berbahaya. Namun dari kejauhan White memberitahu ayahnya bahwa ada orang yang sedang mendatangi rumahnya. Dan setelah Henry melihatnya, ternyata mereka itu adalah orang-orang yang menghadang Henry di tengah jalan tadi. Pria buronan ini kemudian begitu ketakutan dan meminta Henry untuk melepaskannya serta memberikan pistolnya. Karena orang-orang yang datang ini adalah orang yang berbahaya dan sedang memburunya. Namun Henry pergi ke kamarnya dan mengambil pistol, serta keluar menemui para penjahat ini yang menunggu di depan rumahnya. Dengan gagah dan pistol di tangan, Henry bertanya tentang kedatangan mereka ke tempatnya. Lalu kemudian salah seorang dari tamu tak diundang ini menjelaskan kedatangan mereka. Namanya adalah Ketchum. Mereka mengaku sebagai sheriff yang sedang memburu seorang pria bernama Curry. Penjahat ini mengaku kalau Curry itu adalah seorang penipu dan pembunuh. Dan mereka bertanya apakah Henry melihatnya. Namun setelah banyak pertanyaan, akhirnya Henry tidak mengatakan keberadaan pria buronan itu. Dan kemudian para penjahat ini pun pergi dari rumah Henry. Henry sejenak berpikir di kamarnya tentang apa yang seharusnya dilakukannya. Karena di lain sisi dia sudah terlibat dalam sebuah masalah besar yang seharusnya tidak dialaminya jika dia tidak menyelamatkan pria buronan itu. Di sebuah hutan terlihat para penjahat ini sedang beristirahat dan sambil menyusun rencana berikutnya. Karena mereka sangat yakin
Di rumah itu, Henry menyembunyikan pria buronan bernama Kuri yang selama ini mereka cari-cari. Namun mereka sedang menyusun sebuah rencana penyergapan esok pagi. Pada hari itu juga, Ketchum mengutus salah seorang penjahat bernama Duke untuk mengintai keadaan rumah Henry. Sore itu terlihat salah seorang perampok bernama Duke yang diutus oleh Ketchum untuk mengintai rumah Henry. Dan ketika tiba di lokasi tak jauh dari rumah Henry, dia bersembunyi di balik pepohonan. Sementara terlihat di dalam rumah, Henry sedang merawat pria buronan ini dan sedikit berbincang tentang siapa diri mereka masing-masing. Lalu kemudian setelah mereka berbincang panjang lebar, akhirnya Henry melepaskan tali di ikatan tangan pria buronan itu dan memberikan kembali pistol miliknya. Hal ini membuat pria buronan itu menjadi heran. Ternyata Henry kini yakin kalau pria ini tidak berbahaya baginya. Lalu Henry meminta pria itu pergi dari rumahnya malam ini. Namun ketika perbincangan mereka selesai, tiba-tiba mereka ditembaki dari arah luar dan ternyata yang menembak itu adalah Duke yang sedari tadi mengintai mereka. Lalu kemudian Henry mencoba menyerang balik penjahat itu sendirian karena pria buronan itu pingsan akibat tembakan yang mengenainya. Kemudian Henry keluar rumahnya dan mendapati penjahat itu sedang bersembunyi di bawah kolong rumahnya. Lalu Henry menyerangnya dengan senjata shotgun dan membuat penjahat itu tersudut. Berkali-kali Henry mengeluarkan tembakan dan akhirnya dia berhasil membuat penjahat ini tersungkur. Lalu Henry membunuhnya. Dan kemudian Henry menyeret mayat penjahat itu dan melemparkannya ke kawanan ternak babi. Keesokan paginya terlihat kedua penjahat ini mendatangi tempat iparnya Henry yang bernama Al di rumahnya. Mereka datang ke tempat itu berpura-pura sedang menyelidiki sesuatu. Namun sebenarnya mereka ingin menyanderanya dan membawanya kepada Henry dengan maksud agar Henry menyerahkan pria buronan itu. Dan kalau kita flashback sebentar, penjahat ini tahu kalau Al adalah iparnya Henry dari pertemuannya yang pertama dengan Henry, di mana Henry mengatakan kalau di daerah ini dia juga punya kakak ipar yang tinggal di ladang yang lain. Lalu para penjahat ini menghajar Al serta menangkapnya. Kemudian di sisi lain, Henry dan anaknya sedang berkemas untuk pergi meninggalkan tempat itu. Karena pria buronan ini mengatakan bahwa para penjahat itu pasti akan datang lagi dan akan membunuh mereka semua. Namun tiba-tiba di tengah Henry sedang berkemas, muncullah dari kejauhan seorang penunggang kuda mendatangi rumah mereka. Awalnya terlihat penjahat itu sendiri. Namun ternyata di belakang sudah ramai para penjahat mendatangi rumah Henry. Mau tidak mau Henry harus melawannya. Dan ketika para gerombolan penjahat ini tiba di depan rumah Henry, mereka berteriak memanggil Henry agar Henry keluar dan menyerahkan pria buronan itu. Awalnya Henry hanya bernegosiasi dari dalam rumahnya. Namun tiba-tiba dari belakang, para penjahat ini membawa kakak iparnya ke depan Henry dengan tangan terikat dan wajah penuh luka. Melihat itu, Henry segera mengambil senapannya dan dengan cara jantan keluar dari rumahnya menemui para penjahat itu. Ketchum memberikan sebuah pilihan antara nyawa kakak iparnya atau dia menyerahkan pria buronan itu. Namun sepertinya Henry sadar ini hanya manipulasi penjahat itu, karena tetap saja mereka akan membunuh Henry dan kakak iparnya walaupun mendapatkan pria buronan itu. Lalu kemudian di tengah negosiasi yang mereka lakukan, tiba-tiba Ketchum mengangkat pistolnya dan membunuh Al. Dan sontak dari dalam rumah, White keluar dan berusaha menembak para penjahat itu. Namun tembakannya meleset. Dan akhirnya aksi koboi pun terjadi, kedua pihak pun saling serang. Henry melompat ke dalam rumahnya melalui jendela dan mengambil beberapa senjatanya serta kembali menyerang para penjahat ini. Namun ketika Henry masuk ke dalam rumahnya, pria buronan ini baru sadar kalau selama ini orang tua yang ditemuinya di rumah ini adalah seorang penembak legendaris yang mendapat penghargaan penembak nomor 1 di Meksiko. Dan selama ini dia menyembunyikan siapa dirinya yang sebenarnya. Kemudian Henry menghabisi semua para penjahat yang menyerang rumahnya itu. Hanya seorang diri. Dan kini para penjahat ini semua tewas tanpa tersisa. Mereka semua tewas di tangan Henry. Dan ketika semua penjahat berhasil dilumpuhkan oleh Henry, dia kembali ke dalam rumahnya untuk melihat keadaan pria buronan itu. Namun ketika Henry merobek baju pria buronan itu, terlihatlah sebuah tato
yang mirip dengan tato penjahat yang pertama kali dibunuh oleh Henry. Ternyata pria buronan ini adalah juga komplotan penjahat yang melarikan uang rampokan para penjahat lainnya yang membuat dia diburu oleh penjahat tersebut. Dan ketika pria buronan ini sadar bahwa Henry mengetahui tentang tato itu, pria buronan ini menembak Henry dan mengenai perutnya. Akhirnya Henry terduduk lemas. Lalu kemudian pria buronan ini berdiri hendak membunuh Henry. Namun ketika pria ini baru saja mau menembakkan Henry, tiba-tiba dari belakang White lebih dulu menembakkan shotgunnya ke arah pria buronan ini dan membunuhnya. Melihat keadaan ayahnya yang sekarat akibat tembakan, White mencoba menyelamatkan ayahnya dan ingin membawanya kepada dokter. Namun Henry melarangnya dan meminta White membiarkannya menemui ajalnya. Dan Henry berpesan kepada anaknya agar setelah ini White harus pergi jauh dari tempat ini dan menjalani hidup sebagai pria yang tegar. Dan di akhir cerita, White mengubur mayat ayahnya tepat di samping kuburan ibunya. Lalu White pergi dari tempat itu sesuai dengan permintaan terakhir ayahnya sebelum meninggal. Tamat. Sungguh kisah yang penuh dengan makna, di mana seorang ayah yang benar-benar menjaga janjinya kepada istrinya yang terlebih dahulu pergi menghadap Tuhan. Janji tentang untuk mendidik anaknya menjadi seorang anak yang disiplin dan patuh. Dan kini ibunya akan sangat bahagia melihat janji yang ditepati oleh suaminya. Terima kasih sudah menonton, kita kembali lagi di video yang berikutnya. Dan ciao!